Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samudi di Sejuta Cerita. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di video kali ini, izinkan saya membawakan cerita horor buat nemenin waktu kalian. Jika sudah siap, selamat mendengarkan. Suara takbir dari masjid-masjid kecil di sepanjang jalan berkumandang merdu. Di sudut gang sempit kawasan Kalideres, 5 pria muda sedang sibuk mempersiapkan perjalanan mudik mereka. Mereka adalah Reza, Ardi, Fikri, Tony, dan juga Bima. Usia mereka rata-rata 27-30 tahun, satu tempat kerja di bengkel kawasan Cengkareng. Tahun ini mereka sepakat mudik bareng ke Lampung naik motor. Bukan karena nggak ada pilihan lain, tapi karena katanya, naik motor lebih bebas dan bisa cepat sampai. Malam itu pukul 23.30, satu persatu motor metik dan bebek mereka keluar dari gang sempit. Ransel-ransel besar diikat pakai tali karet di bagian belakang jok. Helm sudah terpasang, sarung tangan dan masker pun sudah siap. Sebelum jalan, mereka berkumpul sebentar di ujung gang. Reza, yang paling tua, memimpin. Kita jaga formasi ya, dua-dua, jangan ngebut sendiri-sendiri. Ingat, ini malam takbiran, jalanan sepi, tapi bahaya bisa dari mana aja. Ardi menimpali sambil cekikikan. Iya, termasuk bahaya dari alam lain. Bima menoyor kepala Ardi pelan. Udah jangan nakut-nakutin. Orang tua gue udah nungguin di rumah nih. Mereka tertawa, tak ada rasa takut saat itu. Justru semangat dan tawa mengiringi perjalanan mereka keluar dari Jakarta. Mereka menyusuri jalan raya yang mulai sepi. Jakarta mulai ditinggal pemudik. Lampu jalan redup menemani langkah mereka menuju arah barat. Mereka sempat berhenti di pinggir jalan dekat Serang buat istirahat dan minum kopi. Warung kecil 24 jam masih buka, meskipun hanya ada satu orang tua yang menjaga. Di sana mereka duduk di bangku panjang sambil menyeruput kopi panas. Fikri berkata sambil melirik jam tangannya. Masih jam 1, kalau lancar kita sampai pelabuhan jam 3.30-an kali ya. Gak buruk lah. Tony, yang dari tadi kelihatan sedikit cemas, tiba-tiba berkata pelan. Tadi pas kita jalan, gue ngerasa ada yang ngikutin motor kita ya. Tapi cuma sekilas kayaknya. Semua langsung diam, pandangan mereka saling bertaut. Reza mencoba menenangkan. Ah, lo paling halu. Kita bareng-bareng dari tadi, masa ada yang ngikutin dan kita nggak sadar? Tony hanya diam, menunduk sambil mainin bungkus rokok. Angin malam mulai terasa dingin, menusuk ke dalam jaket. Selesai istirahat, mereka lanjut jalan. Jalanan mulai masuk ke arah pelabuhan. Langit gelap, hanya diterangi sinar bulan setengah. Suasana jadi sunyi, bahkan suara motor mereka pun terasa kecil dibandingkan sepinya jalan malam itu. Sesekali mereka melihat truk besar melintas dari arah berlawanan. Tapi selain itu, hanya gelap, kabut tipis, dan udara dingin. Di tengah perjalanan menuju pelabuhan Merak, Bima mulai melambatkan laju motornya. Reza yang menyadari itu langsung berhenti dan menoleh. Kenapa, Bim? Bima menjawab lirih, sambil tetap memegang stang motornya. Gak tahu bro. Tadi kayak ada yang jalan di pinggir jalan, tapi pas gue noleh, kosong. Ardi langsung nyaut sambil bercanda. Ya elah, mungkin itu pemudik juga bro, bukan hantu. Mereka tertawa, tapi tawa itu cepat menghilang saat seekor anjing hitam muncul tiba-tiba di tengah jalan dan melolong pelan. Motor mereka semua berhenti mendadak. Anjing itu berdiri diam, menatap kelima motor itu tanpa suara. Matanya berkilat merah terkena sorot lampu. Tidak menggonggong, tidak lari.
Fikri berkata pelan. Gue pernah denger kalau ada anjing diem kayak gitu tengah malam, jangan liatin matanya bro. Reza langsung ngegas motornya pelan-pelan, menghindari. Yang lain ikut mengikuti. Anjing itu tidak mengejar, tapi mereka semua jadi diam sejenak saat itu. Akhirnya sekitar pukul 3.45, mereka sampai di Pelabuhan Merak. Suasana masih sunyi. Beberapa truk parkir rapi di dalam kapal feri menunggu keberangkatan. Udara laut menyambut dengan dingin yang menusuk. Kelima motor masuk ke dalam lambung kapal dan diparkir sesuai instruksi petugas. Mereka naik ke atas, duduk di ruang penumpang, mencoba beristirahat sejenak. Dan disinilah semuanya mulai terasa berbeda. Setelah kelima motor diparkir di dalam lambung kapal, mereka naik ke lantai atas kapal feri, tempat duduk penumpang umum yang dipenuhi kursi panjang dan beberapa warung kecil yang buka setengah hati. Suasana di atas kapal terasa aneh. Lampu-lampu kuning redup menggantung di langit-langit. Beberapa keluarga tidur beralaskan koran di lantai. Anak-anak kecil terlelap di pangkuan ibu mereka. Tapi tidak ada suara ramai, tidak ada suara televisi. Hening, terlalu hening. Reza duduk di kursi pojok dekat jendela besar. Di luar hanya terlihat hitam pekat. Laut malam benar-benar seperti lembaran gelap tanpa batas. Fikri sambil rebahan mengeluh pelan. Gue ngerasa kapal ini tuh sunyi banget ya. Padahal penumpangnya nggak sepi-sepi amat. Tony yang dari tadi murung cuma jawab pendek. Sunyinya beda. Bima duduk di lantai, bersandar ke dinding kapal. Ia kelihatan gelisah, kakinya digoyang-goyang, dan pandangannya kosong menatap lantai. Ardi menepuk bahunya. Lo kenapa sih, Bim? Dari tadi kayak orang bingung. Bima menarik napas pelan. Gue mimpi aneh semalam. Kayak gue naik motor, tapi jalannya gelap banget. Terus teman-teman gue kayak ngilang satu-satu. Terakhir, gue sendiri di jalan yang gak berujung. Reza ikut menimpali. Itu cuma mimpi, Bim. Udah, istirahat aja bentar, nanti juga hilang sendiri. Bima mengangguk pelan, tapi wajahnya gak kelihatan tenang sama sekali. Beberapa menit kemudian, Tony berdiri dan berjalan keluar, ke dek terbuka. Udara di luar terasa lebih dingin lagi. Angin laut kencang meniup rambutnya. Ia berdiri menatap laut, lalu menoleh ke sisi belakang kapal. Dan di sana, dia melihat sesuatu. Tepat di antara deretan motor mereka yang terparkir rapi di lambung kapal, ada satu motor tambahan. Motor tua warna hitam kusam, berdebu, tidak ada helm, dan yang paling aneh, tidak ada pengendaranya. Tony langsung meneguk ludah. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin itu motor petugas kapal. Tapi saat dia perhatikan lebih detail, plat nomornya tidak ada, rantai berkarat, joknya robek. Seolah motor itu sudah lama tidak digunakan, tapi entah kenapa bisa berada di tengah deretan motor mereka. Tony buru-buru kembali ke ruang duduk, wajahnya pucat. Fikri melihatnya dan bertanya, "Lu dari mana, Ton?" Tony menjawab pelan. Di bawah ada motor tambahan, kayaknya bukan milik siapa-siapa tuh. Bima langsung berdiri. Motor tua warna hitam ya? Tony langsung nengok. Iya, kok lo tahu sih? Bima terdiam, matanya membesar. Itu motor yang gue lihat di mimpi gue. Motor yang muncul pas gue sendirian di jalan. Lalu mereka semua terdiam. Jantung terasa berdegup lebih keras. Bahkan udara di ruangan duduk terasa lebih dingin. Bau garam laut menyusup masuk lewat celah-celah jendela. Tiba-tiba dari speaker kapal terdengar suara petugas. Perhatian kepada seluruh penumpang, kapal akan bersandar di pelabuhan Bakauheni dalam 20 menit. Mohon bersiap-siap. Tanpa banyak bicara, mereka semua berdiri dan turun ke lantai bawah untuk bersiap naik motor masing-masing. Dan benar saja,
Di sana 5 motor mereka masih di tempatnya, tapi motor tua itu masih ada di tengah-tengah mereka. Motor itu tidak terguncang, tidak bergerak, tapi seolah-olah menunggu. Reza berbisik, "Udah, jangan dilihatin, kita fokus jalan aja, jangan ada yang sendirian." Satu persatu mereka naik motor, menyalakan mesin, dan bersiap turun dari kapal. Dan saat kapal merapat ke pelabuhan, motor tua itu ikut bergerak pelan, seakan-akan ikut turun juga. Setelah keluar dari kapal feri, mereka berlima kembali menatap formasi. Posisi tetap seperti semula. Reza di depan, disusul Ardi, Tony, Fikri, dan juga Bima di paling belakang. Langit masih gelap, waktu menunjukkan pukul 4.30 pagi, dan jalanan di pelabuhan Bakahweni masih lenggang. Tak banyak kendaraan keluar bersamaan dengan mereka. Lampu jalan mulai jarang terlihat. Kabut turun perlahan dari arah hutan-hutan kecil yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Jalan lintas Sumatera malam itu sepi, terlalu sepi. Tony memicingkan mata, lalu menoleh ke belakang sekilas. "Motor tua itu tadi turun juga nggak sih?" Reza menjawab sambil tetap fokus ke depan. "Udahlah Ton, jangan mikir itu terus, fokus jalan aja. Sedikit lagi masuk jalur utama, nanti kita bisa cari sarapan." Tapi Bima, yang berada paling belakang, menoleh ke kaca spionnya dan berkata lirih, "Gue ngerasa kayak ada lampu motor ngikutin dari jauh, tapi begitu gue tengok langsung, kosong." Fikri yang ada di depannya mendengar dan langsung mempercepat laju. Suasana jalan makin sunyi. Mereka melewati deretan pohon tinggi di kiri kanan jalan, seperti hutan kecil yang padat. Lampu motor mereka jadi satu-satunya sumber cahaya malam itu. Sampailah mereka di sebuah jembatan tua, tidak terlalu panjang, hanya sekitar 30 meter. Tapi kondisinya sudah usang, dengan tiang-tiang besi yang mulai berkarat dan lantai beton yang retak-retak. Di ujung jembatan, ada sebatang pohon besar, pohon beringin tua, menjulang tinggi dan rimbun, seolah menutupi separuh jalan. Reza memberi isyarat tangan. "Pelan-pelan, jalannya sempit." Mereka mulai menyeberangi jembatan satu persatu. Suara motor terdengar menggema di bawah jembatan, seperti ada gema yang tidak biasa. Saat hampir semua melewati jembatan, tiba-tiba motor Bima mendadak mati. Mesinnya ngadat, lampu motor langsung padam. Bima panik, dia coba starter ulang, tapi tidak berhasil. Ardi langsung menepi dan menoleh ke belakang. "Bim, lu kenapa Bim?" Bima dari kejauhan jawab, "Mogok, mati semua lampunya." Reza segera putar balik, tapi saat dia dan Ardi sampai di tengah jembatan, Bima udah nggak ada. Motor pun hilang, kosong. Jalanan di tengah jembatan itu kosong, padahal barusan mereka lihat jelas Bima berdiri di sana dengan motornya. Mereka terdiam, wajah-wajah pucat. Fikri nyusul dari belakang. Kalian ngapain di tengah jembatan?" Reza menjawab dengan suara gemetar. "Bima hilang. Baru aja di sini, sekarang nggak ada. Motor juga hilang." Tony ikut maju dan memicingkan mata ke arah bawah jembatan. Lalu dia berkata pelan, Gue dengar suara dari bawah. Kayak ada yang bisik." Semua langsung menunduk ke bawah jembatan. Gelap, hanya hitam pekat. Tapi suara itu pelan dan lirih, seperti suara orang tenggelam. Reza ambil senter kecil dari tasnya dan menyorot ke bawah. Tapi sinarnya cuma tertelan kegelapan. Tak terlihat apapun, tidak ada motor, tidak ada Bima, tidak ada jejak ban, tidak ada bunyi cipratan air. Ardi menjerit, "Gak masuk akal ini. Dia nggak mungkin jatuh, barusan masih di situ." Lalu semua panik, napas mulai tak beraturan. Muka mereka pucat, tangan mereka dingin. Lalu suara knalpot pelan terdengar dari arah belakang mereka. Mereka refleks nengok ke arah itu. Sebuah motor tua berwarna hitam muncul perlahan
dari balik kabut. Jalannya lambat, tidak ada pengendara, sendirian. Motor itu terus berjalan, pelan, menyeberangi jembatan, dan berhenti tepat di tengah. Mesin mati sendiri. Motor diam di tempat yang tadi Bima terakhir kali terlihat. Suasana di tengah jembatan mendadak membeku. Angin berhenti berhembus, kabut semakin tebal. 4 orang teman itu berdiri mematung, menatap motor tua yang kini diam di tengah jembatan, tepat di tempat Bima terakhir terlihat. Reza pelan-pelan mendekati motor itu. Tangannya gemetar, jarak tinggal beberapa langkah. Tony menahan bahunya, lalu berbisik, "Jangan dekat-dekat, Zah. Gue ngerasa ini bukan motor biasa." Reza menatap Tony, lalu menoleh ke motor itu lagi. Joknya sobek, rantainya berkarat, setang miring, tapi yang paling menyeramkan, ada bercak tanah merah basah di lantai beton, menetes dari bawah motor. Fikri berkata sambil memegang senter, "Itu kayak tanah kuburan ya?" Mereka menatap bercak tanah itu yang perlahan makin banyak. Dan dari sela-sela knalpot keluar asap tipis berbau anyir. Ardi tiba-tiba mundur sambil pegang kepala. Gue ngerasa pusing nih. Kayak ada suara di kepala gue. Kayak orang bisik terus ya. Satu sudah cukup, yang lain jangan ikut. Reza langsung tarik Ardi menjauh. "Kita mundur sekarang juga." Mereka berempat berlari meninggalkan jembatan. Langkah tergesa, napas memburu. Tapi saat sampai di ujung jembatan, mereka melihat sesuatu yang bikin mereka membeku lagi. Motor mereka tinggal 3. Motor Bima udah jelas hilang, tapi sekarang motor Reza juga nggak ada. Lalu Reza panik. "Loh, motor gue? Ini tadi gue parkir di sini, di depan kalian semua kan?" Mereka mencari ke kiri kanan, tapi jalan kosong. Hutan gelap, tak ada suara kendaraan, manusia, apalagi motor lewat. Tony berkata lirih, "Jangan-jangan bukan cuma Bima." Tiba-tiba, lampu motor Ardi berkedip sendiri. Nyala, mati, nyala lagi, lalu padam lagi. Mereka semua mendekat. Ardi coba nyalakan ulang, tapi tak berhasil. Dan saat itu, angin dingin bertiup dari arah jembatan. Lalu mereka menoleh. Motor tua itu sudah tidak ada. Kabut menebal, tapi dari kejauhan, terdengar suara motor menyala perlahan. Seolah menjauh ke arah hutan, tapi tidak ada lampu, cuma suara. Fikri dengan suara gemetar. "Gue nyerah, kita harus cari orang, atau pos polisi, atau pokoknya keluar dari jalan ini." Mereka bertiga naik motor yang tersisa. Ardi dibonceng Tony, Reza berboncengan dengan Fikri. Mereka gas sekencang-kencangnya. Jalan menurun, hutan makin rapat. Tapi suara dari belakang seolah tetap mengikuti. Seperti motor tua yang terus membayangi mereka dari belakang. Tanpa suara klakson, tanpa lampu. Hanya napas dingin dan rasa diawasi. Langit mulai cerah, fajar menyingsing. Tapi suasana tidak terasa hangat sedikit pun. 3 motor sisa itu melaju kencang di jalur utama. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan pemudik lainnya. Tapi tidak ada yang bisa menghilangkan rasa dingin dan ketakutan membekas dalam diri mereka. Sekitar pukul 8.30 pagi, mereka akhirnya tiba di rumah keluarga Reza di daerah Prinsewu, Lampung. Ibunya Reza langsung keluar menyambut sambil membawa teh hangat. "Loh, mana yang lain? Bukannya kalian berlima?" Reza hanya diam, wajahnya pucat, matanya merah seperti belum tidur semalaman. Tony duduk lemas di kursi teras, Ardi malah muntah di taman depan. Ibunya Reza mulai panik. "Mana sih Bima? Bukannya dia di belakang kalian?" Reza memaksa menjawab, suaranya parau. "Bima hilang, Bu, di jembatan tua. Motor gue juga hilang. Kita nggak ngerti, nggak bisa dijelasin, Bu." Ibunya Reza langsung mengambil air doa dan membasuh tangan mereka satu persatu. Sore harinya, keluarga Bima tiba di rumah Reza. Mereka sudah menunggu di sana karena Bima tidak bisa dihubungi sejak semalam. Dan hal yang paling aneh adalah,
Lokasi Sherlock Bima di grup WhatsApp masih aktif, tapi titiknya bergerak sendiri, muter-muter, lalu diam di jalan menuju jembatan tadi. Mereka kembali ke lokasi bersama warga dan aparat, tapi saat sampai di sana, jembatannya sudah tidak ada. Yang ada hanyalah reruntuhan jembatan tua yang konon sudah roboh dan tidak dipakai lagi sejak 3 tahun lalu. Reza tertegun. Tapi kami lewatin ini semalam. Kami ngerasain jalan di atas jembatan itu. Salah satu warga menjawab. Kalau kalian lewatin semalam, berarti kalian bukan lewat jembatan yang nyata. Dan saat mereka hendak meninggalkan lokasi, motor tua warna hitam itu terlihat berdiri di ujung jalan, menghadap ke arah mereka. Tidak ada yang berani mendekat. Motor itu berdiri sendiri, tanpa pemilik. Lalu dari arah belakang, terdengar suara pelan. Satu sudah cukup, tapi kalau kalian cerita, bisa jadi lebih dari satu. Lampu motor tua itu menyala sendiri, lalu mati. Sejak kejadian itu, Reza, Tony, dan Ardi tidak pernah lagi membahas malam tersebut. Mereka jarang mudik naik motor lagi. Fikri memilih pindah rumah. Bima tak pernah ditemukan. Bahkan motornya tidak pernah terdeteksi. Dan jembatan tua itu, kata warga sekitar, hanya muncul untuk mereka yang dipanggil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan dalam perjalanan, terutama saat pulang ke kampung halaman. Ingat, kalau jalan terasa terlalu sepi dan kamu merasa jumlah motor di rombonganmu bertambah, jangan nengok ke belakang.